Haryati, dan Pak Hendy, MMSI. Saya memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah ada Nurse Nurdiansyah, ada? Apakah ada? Bisa melambaikan tangan, ada nggak? Ada? Sepertinya termute ya. Baik, kemudian ada Nurse Muhammad Heri Kurniawan, MKERS, kemudian ada Nurse Saldi Yusuf, kemudian ada Nurse Hendy, MMSI, ada Nurse Yaumil Fajri, ada Nurse Ilzam, dan Mas Sigit Muhammad Nuzul, SK. Ya, baiklah, kami ucapkan selamat datang di Web Talk Empowering Indonesian Nurses to Drive Health Transformation Through the Use of the IT. Topik ini kami angkat karena kami rasa bahwa sudah saatnya perawat informatika Indonesia muncul ke permukaan. Di situasi pandemi seperti ini, kita sangat-sangat membutuhkan peran dari nursing informatics yang sebenarnya kalau kita tahu, dan kita membaca literatur, nursing informatics di dunia itu sudah ada sejak tahun 1960 ya. Namun di Indonesia belum begitu populer. Yang kita kenal ada Bu Dr. Roro Tuti Sri Haryati yang memang benar-benar beliau bisa dikatakan sebagai penemu atau yang memperkenalkan nursing informatics di Indonesia. Kalau kita lihat, beliau sangat concern di disertasi beliau mengangkat tentang topik, kalau kita lihat di jurnalnya, The Effectiveness and Efficiency of Nursing Care Documentation Using Simple Model, yang dijadikan sebagai proyek beliau, dan sekarang sudah ada beberapa rumah sakit yang menggunakan itu. Mungkin kalau mahasiswa keperawatan di FIKUI lebih mengenalnya Simpro Model ya, atau sistem informasi keperawatan model Roro gitu, seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan pakar nursing informatics di Indonesia, baik dari praktisi dan akademisi. Harapan kami adalah para peserta pada hari ini bisa mendapatkan value baru dan bisa tahu bahwa Indonesia punya para pakar nursing informatics, dan tentunya kita sangat membutuhkan kiprah dan kontribusi kita untuk kemajuan nursing informatics di Indonesia. Ya, baik, saya akan menyapa Bu Roro dulu. Halo Bu Roro. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak Rahman. Ya, senang bisa bersua dengan Bu Roro dan bersedia. Terima kasih banyak sudah bersedia menjadi menjadi narasumber maksud kami di acara pertama Indonesia Nursing Informatics Forum ini. Lalu kemudian pembicara kedua kita ada Pak Hendy, MMSI. Pak Hendy. Halo, apa kabar Pak Hendy? Ya, apa kabar Pak Rahman? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, oke. Baiklah, sebelum kita bincang-bincang pada pagi hari ini, karena kita akan mengemas kegiatan kita berbeda dengan kegiatan yang lain, kita akan lebih interaktif, akan menanyakan beberapa hal terkait perkembangan nursing informatics di Indonesia. Kita akan mendengarkan, atau ternyata Bu Roro juga sudah menggunakan teknologi informasi untuk menyampaikan materi beliau pada hari ini. Jadi sebelum saya akan atau panitia memutar videonya, saya mengajak semua peserta pada pagi hari ini untuk mensubscribe akun Bu Roro, ya, akun beliau, yaitu di ruang sharing RR Tuti ya. Itu harapannya melalui media ini kita bisa tahu banyak hal tentang beliau. Ya, baik, kami persilakan kepada Mas Heri untuk menyetel videonya terkait. Yang poin aja Pak, karena terlalu panjang kalau yang ini. Oh, ya. Baik, siap. Ya, silakan Mas Heri. Ya, baik. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kegiatan kita pada hari ini, karena ini kan hari Minggu ya, hari Minggu, jadi kita akan mengemas kegiatannya lebih santai, lebih interaktif, sehingga
peserta juga tidak merasa bosan dan peserta tetap berada di depan laptop, tidak kemana-mana karena kita mengemasnya secara santai. Baik, ini sudah ada PowerPoint beliau, dan saya sudah memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama yang ingin kami tanyakan adalah, apakah bisa diceritakan, Bu, awal mula Ibu terlibat dalam pengembangan atau penelitian sistem informasi kesehatan di Indonesia? Silakan, Bu. Dengan saya, Bruno, dengan berbangga kita akan diskusi tentang tren, perkembangan, dan peluang nursing informatics di Indonesia. Di era 4.0 ini, bahkan sudah mau 5.0, teknologi menjadi hal kewajiban di dalam kehidupan. Bahkan di era COVID-19, semua orang dipaksa untuk menggunakan teknologi karena proses. Ya, baik, Mas Heri, apakah bisa di stop videonya? PowerPoint aja yang di-share. Nanti kita akan banyak diskusi. Jadi, jika peserta ingin tahu banyak tentang informasi materi pada pagi hari ini, saya sarankan Anda untuk mengunjungi akun YouTube beliau di ruang sharing RR Tuti, dan jangan lupa subscribe dan di-like. Oke? Kita akan langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Bu Roro, iya, oke? Sudah. Baik, Pak. Ya. Silakan, Bu. Ya. Kenapa ketertarikan terhadap nursing informatics? Mungkin kalau boleh cerita, awal tahun 2000-an saat saya tergabung di Fakultas Ilmu Keperawatan, kondisinya sangat berbeda seperti saat ini. Saat 2000, 2001, 2002, perkembangan teknologi itu masih belum seperti jamur saat ini. Kemudian di keperawatan sendiri, kasusnya karena saat itu masih di rumah sakit, untuk kenyataan yang ada yang kita lakukan, itu dokumentasi keperawatan sangat-sangat konvensional. Itu juga yang menjadi suatu perenungan. Kalau kita baca-baca di luar negeri sudah sedemikian masifnya, di tahun 2060 sudah berkembang, tetapi ketika realitanya kita di rumah sakit, kondisinya sangat berbeda. Dokumentasi berbasis konvensional, kemudian juga kadang-kadang kita hanya dari hari ke hari melakukan askep, sedangkan teknologi segitu banyak, itu yang membuat mimpi. Sehingga di tahun 2003, 2004, alhamdulillah mimpi itu agak dijawab. Karena kebetulan saat itu saya coba apply short course di Korea yang agak keluar dari zona nyaman. Jadi keluar dari zona nyaman kenapa? Karena pelatihannya bukan pelatihan keperawatan, bukan pelatihan asuhan keperawatan, tapi pelatihannya adalah mengembangkan database. Jadi belajar tentang bahasa pemrograman. Bisa dibayangkan mungkin kita tercebur di situasi kondisi yang cukup sulit, tetapi tantangannya sangat bermakna bagi saya. Dari sana bahkan sampai kita belajar bagaimana sih teknologi mengembangkan suatu mobil bisa bergerak, itu yang level besarnya. Kemudian di saat itu Samsung belum terkenal ya. Kita juga dibukakan mata bagaimana ini dari mulai mengembangkan chips dan sebagainya. Itu adalah tambahan-tambahan yang kita dapat di dalam training short course itu. Jadi lebih ke arah teknologi yang ke depan itu diberikan visi Indonesia nih harus ke sana ini arahnya. Dan karena saya di bidang kesehatan disampaikan kembangkanlah di bidang kesehatan. Itu profesor yang menyampaikan ke saya. Walaupun di saat itu babak belur karena saya nol pengetahuan,
ternyata ketika pulang di Indonesia ada kecintaan. Kebetulan senior kami, Ibu Krisna, menyampaikan kembangkan satu dan jadilah di sana. Karena kalau kita terlalu menyebar itu akan sulit. Kita tidak akan punya expert kalau kita terlalu maunya banyak. Dan di saat itu momennya tepat. Di Indonesia masih sangat belum ada yang mengembangkan tentang nursing informatics. Dari situ bertekad saya. Dan saya yakin nih ada adik-adik muda, walaupun saya udah nggak muda, di saat itu masih muda, punya peluang yang sangat tinggi. Kita sangat berbangga karena nursing informatics di Indonesia dengan adanya COVID ini sudah mulai didorong untuk maju. Kemudian dengan ada dorongan kecintaan yang dipicu dari keluar dari zona nyaman ini, saya mencoba untuk apply lagi nih, apply untuk short course yang agak lebih mengembangkan di bidang kesehatan tetapi berbasis teknologi. Disitulah kami kebetulan di tim belajar bagaimana mengembangkan edukasi berbasis teknologi. Kebetulan dapat short course-nya dari AusAid. Jadi kita kurang lebih 6 bulan itu diberikan tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi bagaimana mengembangkan edukasi pedagogi yang dikemas untuk lebih masif bisa digunakan, dan cara masif adalah dengan online learning. Itu selama 6 bulan. Jadi berbasis itu juga akhirnya ini sudah memantapkan diri nih kita. Gitu. Kemudian setelah pulang, setelah menyelesaikan, ya mencoba untuk apply hibah. Dan ternyata sambut bergayung. Hibah ini sangat banyak Bapak Ibu untuk teknologi nursing informatics. Dan jujur, sebagian riset saya adalah memang expert atau interest pada nursing informatics. Dan setelah itu saya sangat berbangga di tim keperawatan sendiri datanglah Pak Rahman, datang mahasiswa-mahasiswa yang sangat punya visi misi ke depan. Saya waktu awal itu sudah ada tim kecil untuk penggerak ingin membentuk suatu forum nursing informatics. Salah satu tokohnya adalah senior kita yang namanya Ibu Sri Wardati. Itu ada dari UGM. Beliau sekarang sudah pensiun. Sampai 2 tahun yang lalu ketemu itu ditunggu. Kapan kita mulai forum atau ikatan nursing informatics? Dan hari ini saya cukup berbangga karena terwujudlah. Jadi silakan nanti play video saya, itu arahnya bahwa kalau kita mau benar-benar mengembangkan nursing informatics, itu harus ada wadahnya. Tidak bisa sendiri, tetapi harus bersama-sama, kemudian harus kemudian harus dikemas melalui evidence-based practice dan evidence-based research. Dari situlah nanti kita akan bisa lebih maju. Mungkin demikian Pak awal ketertarikan saya, dan saat di pandemik era ini udah sangat luar biasa. Satu lagi, kalau kita nanti mau berkembang di nursing informatics, jangan hanya terlalu inklusi. Bagaimana nursing informatics ini menjadi mitra, menjadi bisa mengkoordinir dan mensinergikan dengan PPA yang lain, profesional pemberi asuhan yang lain, dan juga bermanfaat lebih luas. Jadi intinya betul, spesialistiknya adalah nursing informatics, tapi jangan terlalu inklusi sehingga kita seakan-akan ini punya sendiri. Jadilah nursing informatics ini berguna tidak hanya untuk perawat, tetapi juga untuk masyarakat. Mungkin demikian Pak untuk pertanyaan pertama. Ya, terima kasih Bu. Kalau saya menangkap dari jawaban tadi bahwa memang perjalanan Ibu untuk terjun bisa dikatakan seperti itu, mulai dari mengikuti pelatihan di Korea, kemudian ada
short course dari IOSA tadi, kemudian juga mengikuti hibah seperti itu ya Bu. Nah, tantangan atau apa sih yang dalam perjalanan ketika kemudian menemukan bahwa nursing informatics satu hal yang ingin Ibu kembangkan di Indonesia, apa yang kemudian benar-benar Ibu lihat gitu, sehingga kemudian nursing informatics ini memang harus dikembangkan di Indonesia seperti itu Bu? Ya, mungkin kalau saya boleh menyampaikan, mungkin saya lebih ke arah nursing dokumentasi, elektronik nursing dokumentasi. Ini yang sudah kita kembangkan. Kebetulan saat dari mulai 2003, Simpro itu sudah dikembangkan berbasis riset. Kenapa ini menjadi hal yang sangat ingin bisa digunakan? Itu mengingat tadi ketika kita berdinas di ruangan, ternyata apa yang ada di bangku sekolah itu apa ya, jauh dari yang kita ekspektasikan. Itu tahun 2003 ya, namun sekarang mungkin sudah berbeda. Itulah sebabnya saya mencoba bagaimana ya caranya ini bisa berjalan. Salah satu cara adalah kita memperluas jejaring melalui mencari hibah-hibah. Dan alhamdulillah saat itu mendapatkan hibah dari Ristek, jadi Kementerian Riset dan Teknologi, multi-years. Kemudian tahun berikutnya dapat dari Diknas, multi-years. Dan saya berjanji jangan sampai sistem yang dikembangkan ini hanya diberlakukan di universitas. Karena tadi menjadi inklusi, menjadi hanya milik dari keperawatan. Dan kalau kita berjuang sendiri itu biasanya sulit. Itulah sebabnya setelah mungkin running jadi, sudah diuji coba di beberapa rumah sakit, kita mengembangkan diri. Karena nursing informatik ini nanti kalau baca di YouTube-nya, itu ada hal-hal yang mempengaruhi untuk bisa berjalan. Sama nanti berbicara tentang AI, Artificial Intelligence, berbicara tentang misalnya untuk edukasi berbasis teknologi ataupun big data yang data mining itu diolah dan sebagainya. Salah satunya adalah kemampuan kita dalam yang pertama tata kelola. Kita harus bisa menggandeng siapa yang bisa mengangkat sistem ini menjadi dibutuhkan oleh masyarakat luas. Itu yang pertama. Namun kita sudah punya ide-ide itu. Jadi tata kelola ini harus dipegang. Jejaring bahwa kita ini ada, diperhitungkan baik di lingkungan keperawatan dan yang lain itu harus ada. Salah satu jembatan adalah saya terlibat di dalam organisasi. Itu. Dan saya senang sekali ini ada forum yang mungkin nanti bisa ditingkatkan menjadi himpunan atau ikatan. Nah, setelah sudah settle, kita harus menggandeng. Kalau konteks dari rumah sakit, ya gandeng Persi. Kalau konteks mau berbicara tentang mutu, standarisasi, kita gandeng KAS. Itulah sebabnya di akhir-akhir ini saya lebih berbicara ke sana. Agar sistem ini tidak menjadi inklusi punya kita sendiri. Tariklah ke atas agar ini bisa digunakan secara masif untuk Indonesia. Jadi ada, kalau kita nggak mampu sendiri, ada orang yang nari. Itu seperti itu Pak Rahman. Ya, baik. Tentunya harus punya dulu modalnya. Ya, siap. Dan kita terus kembangkan. Jadi sedikit Pak Rahman, tahun lalu kita pernah ke Taiwan bersama Pak Rahman. Saya juga tampilkan tuh robotnya. Namanya si Temi. Saat awal tuh si Temi, kita ngobrol-ngobrol banyak tuh sampai di kantor developernya ya Pak Rahman. Ya, betul. Kemungkinan bisa digunakan di Indonesia, customize-nya seperti apa. Tapi kita ini kemarin nggak punya daya untuk mengambil itu. Ternyata ada dari Pertamedika, COVID, langsung mereka punya daya. Padahal saat itu mungkin ya ini kelemahan saya juga. Kenapa kita nggak telusurin ya Pak waktu itu langsung kita bawa, kita modal nekat. Nah itu
kemudian kita customize ala Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini akan bisa terjadi kalau kita punya jejaring yang luas, kemudian juga kita juga terus mengembangkan diri. Kalau expert tentang sistem informasi, tentang teknologi, saya percaya. Ada Pak Hendy yang lulusan dari memang minat ke komputer, banyak sekali. Nurse Heri, Pak Rahman, saya punya banyak nih, kalau kita sebutkan satu persatu, ada Nurse Iksan itu juga punya talenta untuk database, dan banyak lagi nih. Ada Pak Rusdi, Ibnu Rusdi yang juga punya konsentrasi di sana, sangat luar biasa. Kita harus bersatu. Walaupun ini tadi disebutkan kelompok muda, walaupun kita tidak muda, tetap aja kita berjuang untuk tetap muda bisa mengikuti. Begitu ya, Pak Rahman. Ya, siap. Ya, selanjutnya mungkin akan kita fokus untuk setelah forum ini, setelah web talk ini, Bu, nanti kita akan bincang-bincang banyak terkait dengan pembentukan organisasi tersebut. Kami berharap dari para senior akan menjadi penasihat-penasihat untuk forum ini, Bu. Nah, tadi sangat menarik ya, Bu, ya, yang terkait dengan TEMI ini. Nanti saya sekali lagi ini menyarankan kepada teman-teman untuk langsung ke YouTube Bu Roro ya, nanti untuk menyimak. Iya, tadi yang Ibu sampaikan bahwa Ibu bukan lebih tertarik ya, artinya memang di akademisi dan di praktisi juga Ibu mengembangkan nursing informatics ini. Nah, tadi fokusnya ke nursing documentation. Teman-teman mungkin belum banyak yang tahu tentang Simpro Model, Bu. Bisa diceritakan nggak Simpro Model ini seperti apa cara kerjanya, seperti itu. Silakan. Simpro Model itu adalah sistem untuk asuhan keperawatan yang memang dikembangkan untuk membantu proses pendokumentasian. Jadi proses record, kemudian proses report, dan yang berikutnya adalah proses untuk analisis dan membuat bantuan pengambilan keputusan atau decision support system. Sistem ini memang dikembangkan kalau cikal bakalnya di tahun 2003, masih awal menggunakan sistem yang sangat sederhana, menggunakan Microsoft Access, kemudian terus dikembangkan sampai terakhir menggunakan bahasa yang pernah saya sampaikan, saya training di Korea itu. Kemudian setelah bisa dikembangkan dan bisa diimplementasikan, kita melakukan riset. Kebetulan ini menjadi proyek disertasi saya. Jadi di riset ini kita menguji atau melihat dari sisi effectiveness dan efisiensi. Effectiveness-nya diukur perbandingan antara dokumentasi konvensional paper base dengan yang komputerisasi. Dari sisi kelengkapan, relevansi, kesinambungan dari mulai asuhan keperawatan, diagnosis, intervensi itu meningkat. Demikian juga dari sisi kelengkapan dan juga dari sisi bagaimana bisa melakukan pengambilan keputusan atau membantu pengambilan keputusan. Dari sisi keefisienan waktu, yang awalnya setiap perawat ini bisa menghabiskan waktu sekitar 117 detik untuk dokumentasi dalam satu shift, dengan menggunakan elektronik nursing dokumentasi bisa direduce sampai hanya 25 menit. Itu dari efisiensi waktu. Kemudian dari efisiensi cost ini jelas karena memang tadi dengan menggunakan elektronik dokumentasi tentunya akan mereduce biaya cost, baik itu kertas, cetak dan sebagainya, dan yang lebih penting adalah biaya penyimpanan rekam medis yang sangat menjadi tidak efektif karena hanya menyimpan kertas. Kalau ruangannya bisa digunakan untuk profit center itu akan jauh lebih baik. Kemudian kita juga
lakukan riset tentang kepuasan perawat dan memang ada peningkatan kepuasan, tapi secara kualitatif ternyata ada 2 option, baik itu yang bersifat positif maupun yang bersifat masukan. Beberapa masukan adalah ternyata untuk menerapkan suatu sistem baru itu banyak juga tekanannya, karena biasanya bekerja double 2 sistem, manual dan elektronik. Kemudian juga kadang-kadang yang dirasakan oleh teman-teman adalah support dari manajernya justru yang kurang. Maka ada banyak itu yang disarankan, termasuk support dari IT system. Kemudian yang merasa karena di saat pengembangan awal itu kan sekitar tahun 2010 belum semasif sekarang ini untuk elektronik nursing dokumentasi, dan juga tentang self efficacy. Dengan adanya self efficacy, mungkin ada yang hadir di sini Ibu Dewi Sartika yang sekarang sedang S3, itu juga meneliti bagaimana dengan menggunakan sistem informasi self efficacy-nya seperti apa. Nah, hal-hal yang seperti ini nanti kita harus kembangkan. Kemudian saat ini juga Simpro sudah banyak kita serahkan secara nasional, yang kedepannya memang di-endorse secara nasional, dimasukkan ke dalam EGOS Kemenkes, itu sudah kita lakukan di tahun 2011, kemudian juga diintegrasikan dengan sistem KAS, dan saat ini sedang digarap kembali menjadi sistem sistem bantuan untuk perawat. Ini sedang kita kembangkan real time, kita target mungkin bulan Juli ini selesai. Itulah sebabnya ya kita nggak boleh berhenti. Udah punya Simpro tahun 2012 lulus disertasi, selesai itu menjadi inklusi punya saya sendiri. Nggak boleh itu seperti itu. Saya yakin adik-adik di sini, teman-teman di sini punya roadmap ini yang harus benar-benar dikawal. Jadi kita banyak nih big data, artificial intelligence, kemudian ya data praktek, riset, pengmas. Yang pertama kali yang jangan dilupakan adalah tentang policy. Karena policy ini yang sebenarnya kuncinya. Yang lain-lain bisa terlaksana, edukasi, online learning. Yang penting pertama adalah policy. Bagaimana mengambil data big ini juga policy. Jadi organisasi dan policy ini harus dikuatkan. Namun yang benar-benar satu adalah ketika kita sudah mempunyai pijakan nursing informatics ini, jangan lupakan caring. Karena nursing informatics ini bagian dari keperawatan. Bagian dari keperawatan dengan nursing informatics ini bukan meninggalkan caring, tapi justru meningkatkan caring. Dengan demikian nanti aplikasinya banyak sekali, bisa smart hospital, smart community base, itu sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia. 2024 ini harusnya. Robot itu teknik sudah mengembangkan Pak Rahman. Di UNER itu sudah diimplementasikan. Tapi seberapa jauh itu melibatkan keperawatan? Itulah sebabnya jejaring. Padahal yang disampaikan ini bisa membantu keperawat. Bahkan ada yang sebut robot perawat. Banyak orang yang marah, tapi kita sendiri harus bergerak. Disitulah peran dari mungkin forum atau ikatan yang nanti juga akan dilegalisasi menjadi himpunan atau ikatan yang terstandarisasi di PPNI. Itu adalah harapan saya, dan saya rasa juga harapan teman-teman semuanya. Mungkin demikian Pak Rahman. Ya, terima kasih Bu, sangat banyak ilmunya yang di-sharing, yang disampaikan tadi terkait Simpro. Artinya teman-teman di seluruh Indonesia perlu diketahui bahwa saat ini sudah ada namanya Simpro, ya, Simpro model yang bisa diterapkan bukan hanya rumah sakit yang ada di Jakarta dan sekitarnya, tapi seluruh Indonesia dapat memilikinya. Dan mungkin Bu ya, perlu saya sampaikan, jika kemudian ada teman-teman perawat yang di rumah sakit atau yang di institusi pendidikan ingin mengetahui lebih banyak tentang Simpro model ini, dapat mengontak Bu Roro ya, seperti itu ya Bu ya. Ya, silakan. Karena dari Simpro model ini bukan hanya sebatas
proyek yang dikerjakan untuk menyelesaikan disertasi, tapi sampai saat ini juga pun dilakukan banyak riset-riset sehingga bisa dikatakan Simpro model ini sudah banyak evidence base-nya untuk kita terapkan di pelayanan. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian terakhir yang ingin kami tanyakan lagi, yang terakhir, apa peluang dan tantangan perawat informatika keperawatan di Indonesia? Ya, saya sedikit cerita ya Pak Rahman dan teman-teman semua. Kebetulan saya sekretaris kolegium manajemen kepemimpinan manajemen keperawatannya, kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Kita sebenarnya arah ke depan itu ingin membuat spesialistik di bidang manajemen kepemimpinan dan manajemen keperawatan, karena yang saat ini kan lebih ke arah masih general ya. Nah, salah satu yang kami usung itu adalah nursing informatics. Mengapa ini Pak? Karena di luar itu sudah banyak tuh magister nursing informatics dan di Indonesia belum. Di samping ada tentang bagaimana manajemen pengontrolan dan pengendalian infeksi, salah satu yang kita usung adalah nursing informatics. Dan peluang ini sangat besar. Seperti kita kemarin pergi ke Taipei Medical University, itu di bawah DON ada satu divisi tentang hospital informatics, dan di sana salah satunya adalah head-nya adalah dari nursing informatics. Dengan adanya divisi ini mensupport itu terkait data klinis maupun mutu maupun manajemen terkait nursing dan juga terkait keperawatan itu. Jadi smart hospital itu bisa diwujudkan dengan adanya teman-teman yang memang mendalami di bidang nursing informatics. Itu berbicara di hospital, berbicara di pendidikan, wow, dengan COVID-19 ini, wow, luar biasa. Semua universitas yang awalnya konvensional base itu sudah dipaksa mau nggak mau tiap hari ada perkuliahan online, bahkan tidak hanya perkuliahan, dari mulai TK itu sudah dipaksa ke sana. Kemudian juga CPD online ini mungkin saya pernah tuh bersama Pak Hendi nih di EKA. Waktu itu awal melakukan webinar yang diikutin dengan sampai saya ingatnya ada Maluku, ada Irian dan sebagainya. Tapi setelah itu ada constraint terkait bagaimana SKP-nya. Namun dengan era COVID ini 5.0, 4.0 itu sudah menjadi bukan lagi barier karena sudah justru didorong dengan kondisi ini. Jadi di bidang edukasi juga berkembang. Kemudian Ukom, di sini ada penggiatnya ini, Nurse Harry. Ya betul. Ya. Apa peluang yang nggak bisa kita ini kan ya? Karena banyak sekali gitu yang bisa diinikan. Kemudian inovasi-inovasi, ada robot, ada augmentasi, kemudian apa Pak kemarin artificial intelligence, itu luar biasa. Itu saya pelajari di tahun 2003. Ya kita harus bergerak mulai hari ini gitu. Karena 2003 itu sudah ada di Australia video conference, nursing conference, kemudian telekonferensi, itu menjadi hal-hal yang sudah kita pelajari di luar negeri di tahun yang lampau. Kemudian yang berikutnya, ini peluang sangat yang baik tentang mendorong praktek klinik berbasis teknologi. Ya, betul. Di KKI, di medis itu sudah punya tentang telemedicine. Permenkesnya sudah ada. Kemenkes sudah mengembangkan yang namanya temenin. Nah, di keperawatan bagaimana? Mungkin nanti setelah ada konsil itu juga harus digarap tentang telenursing, bagaimana bisa dilakukan. Mensupport dari teman-teman yang praktek mandiri. Kalau di video saya tampilkan itu di Jepang bagaimana suatu klinik namanya klinik Sakura Minchi itu menangkap orang-orang yang setelah perawatan dari rumah sakit lansia, kemudian dia support baik sarana prasarana maupun secara teknologi dikumpul. Jadi nanti home visit itu bisa berbareng sendiri, tapi data home visit itu tersentral di
voice to text. Jadi tidak banyak tulis menulis, kita berbicara langsung di generate dan kemudian masuk ke dalam server. Luar biasa sekali. Dan yang tidak boleh dilupakan ya tentunya dari sisi pengabdian masyarakat. Kemudian setelah kita inovasi-inovasi baik secara alat, software, hardware itu ada, ya kita harus implementasikan dalam pengabdian masyarakat. Jangan hanya sekedar membuat prototipe kemudian selesai. Harus ditanamkan, ini harus bisa dilaksanakan. Nah, itulah sebabnya kita harus kerjasama, karena mungkin ada keterbatasan. Kita punya ilmu substansi keperawatan, ada juga yang punya talenta di teknologi dan informasi. Kemudian kalau kita masih merasa kurang, kita bisa join dengan yang mempunyai ilmu di bidangnya. Tetapi harus digaransi dan juga diperhatikan tentang policy, tentang tata kelola. Dan yang terakhir adalah riset, Pak. Jangan lupa dengan riset ini kita bisa publikasi, bisa share, bisa diseminasi, dan orang tidak mempertanyakan lagi karena ada evidence base-nya. Jadi dengan adanya riset ini juga menjadi branding terhadap nursing informatics system. Jadi saya dukung, Pak, untuk ada forum ini. Kemudian ya forum ini jangan hanya hangat di depan, kemudian setelah itu kita kembangkan, terus bekerja, terus berkarya, kemudian didengar, sehingga ketika siap kita sudah bisa menjadi ajukan legal sebagai mungkin himpunan atau ikatan. Jadi saya sampaikan, kita punya tokoh yang sudah sangat senior, namanya Ibu Werdati, yang punya konsentrasi terhadap pengembangan nursing informatics system. Kita banyak dulu berdiskusi dengan beliau. 2 tahun yang lalu masih bertemu menanyakan itu, iya Bu, gimana ya? Dan saya senang banyak anak-anak muda di sini yang memuluskan jalan. Demikian Pak mungkin. Ya, terima kasih Bu. Banyak hal yang di-sharing pada hari ini dan sangat-sangat memang peluang untuk nursing informatics di Indonesia sangat terbuka lebar, dan memang teknologi ini membuat kita untuk bereksperimen lebih banyak lagi bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan kita kepada pasien. Tentunya waktu yang sangat singkat ini tidak cukup untuk kita bedah terkait nursing informatics, karena saya pikir Bu Roro sepertinya perlu seri 1, 2, dan 3 gitu untuk kita mencari lebih banyak lagi ilmu beliau, karena memang beliau sangat-sangat mendalami nursing informatics ini. Baik Bu, terima kasih atas ilmunya. Tentunya untuk kelanjutan forum ini insya Allah akan kita tindak lanjuti dan akan kita ajak beliau, ajak Ibu untuk kita berdiskusi lagi. Dan kami mengharapkan teman-teman yang ikut di web talk pada hari ini bisa membuka wawasan bahwa nursing informatics ternyata areanya sangat luas yang bisa kita kembangkan. Tadi yang disampaikan oleh Bu Roro seperti artificial intelligence, kemudian ada augmented reality, ada virtual reality, kemudian ada big data, ada robotik, dan lain sebagainya. Yang Ibu Roro sampaikan tadi, kenapa robot perawat yang ngembangkan bukan perawat ya? Kok lucu gitu ya? Padahal kita profesi gitu, tapi yang mengembangkan orang lain ini mungkin yang menjadi pekerjaan rumah kita yang harus kita kerjakan bersama-sama, sehingga ke depan yang mengerjakan robotics atau apapun itu adalah perawat, sehingga kita tahu ini robotnya sudah legal atau sudah sesuai dengan caring atau enggak, seperti itu ya untuk ke depannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung di forum Indonesia Forum Nursing Informatics ini. Kami mengajak bisa bergabung di Facebook, ada grup Indonesia Nursing Forum Informatics, kemudian juga ada di Telegramnya. Nanti di akhir acara akan kami sharing. Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa video informasi tentang materi Bu Roro dapat Anda akses di ruang sharing RR Tuti di YouTube beliau. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like ya. Kita butuh support dari teman-teman semua untuk media-media seperti ini, sehingga teman-teman akademisi atau praktisi dari keperawatan
bisa kemudian kita support konten-kontennya. Mungkin juga teman-teman yang peserta di sini jika punya akun kanal YouTube bisa mempromosikan di sini sehingga kita bisa subscribe rame-rame, kita like rame-rame, dan itu bisa meningkatkan jumlah views dari para konten kreator dari ilmu keperawatan. Baik, terima kasih Bu Roro atas ilmunya yang sangat luar biasa. Selanjutnya akan kita lanjut ke pemateri kedua. Sesi tanya jawab akan kita hold dulu. Nanti setelah pemateri kedua, baru kemudian akan kita buka sesi tanya jawab. Ya baik, tanpa menunggu lama, kami persilakan Pak Hendy untuk mengaktifkan videonya. Tadi di awal sudah saya perkenalkan beliau pembicara kedua kita pada hari ini. Sebelum kemudian beliau berbicara, saya akan membaca sedikit pengalaman beliau. Sedikit cerita, Pak Hendy ini S1-nya di nursing, kemudian S2-nya di manajemen sistem informasi. Berarti memang beliau ini memang sudah mencari-cari nursing informatics, walaupun di Indonesia belum ada, tapi beliau S2-nya mengambil sistem informasi. Nah, kemudian beliau ini selain sebagai perawat di rumah sakit, beliau sudah banyak terlibat dalam proyek-proyek nursing informatics atau sistem informasi di rumah sakit. Baiklah, Pak Hendy, silakan. Apakah kameranya udah on? Sudah, Pak. Oke, siap. Ya, okay. Pak Hendy, seperti yang tadi yang saya diskusi dengan Bu Roro, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan ke Pak Hendy. Pertanyaan pertama adalah, awal mula Pak Hendy terlibat dalam pengembangan sistem informasi di rumah sakit. Bisa diceritakan, Pak, awal mulanya seperti apa, tiba-tiba kok tertarik gitu di sistem informasi? Silakan, Pak. Baik, Pak Rahman, terima kasih sebelumnya. Awal mulanya tertarik waktu itu tahun 2010 sebenarnya ya, mulai lebih intens gitu. Waktu itu kan saya dipercaya di rumah sakit itu sebagai koordinator UGD, koordinator perawat UGD. Nah di situ setiap akhir bulan itu selalu terkendala dengan pelaporan. Di kita sih sebenarnya sudah memakai sistem, tapi untuk membuat laporannya itu yang agak kesulitan. Akhirnya saya mulai itu belajar sendiri. Kalau tadi Bu Roro contoh dari high levelnya ya, belajarnya ke Korea dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa mengikuti jejak saya. Saya belajarnya itu di kamar sendiri. Yang penting ada ada pulsa, kemudian belajar dari YouTube, belajar programming segala macam, PHP, kemudian Arduino, itu cukup dari website dan YouTube. Jadi banyak sekali dari situ saya mengembangkan nih, mulai belajar PHP. Dari mulai insert, kemudian sebenarnya kan dari program itu cuma ada 4 fungsi. Create, read, update, sama delete. Nah itu cuma main-main di situ saja ternyata. Nah saya belajar programming untuk membuat pelaporan di UGD. Dari UGD saya buatkan programnya dengan PHP, belajar sendiri, comot sana, comot sini. Akhirnya jadi sistem pelaporan. Yaitu awal mulanya sehingga saya tertarik untuk mulai membuat sistem klinik, sistem nursing informasi system, sampai dengan learning management system. Jadi ada sekitar 4 aplikasi yang sudah saya buat gitu Pak. Jadi akhirnya dari situ ketertarikan saya udah mulai sejak dari 2010. Tadinya sih karena terpaksa gitu Pak. Tapi akhirnya menyukai dengan sistem coding-codingan seperti itu sampai sekarang. Ya, baik. Berarti awalnya terpaksa dulu, lama-lama malah kemudian meminati ya. Jadi keterusan Pak, sampai akhirnya 3 tahun terakhir ini saya bekerjanya di divisi IT, bukan divisi keperawatan lagi.
karena ada project untuk digital transformation, mau mengarah ke rumah sakit digital. Akhirnya saya ikut dalam tim tersebut, Pak, dalam tim digitalisasi hospital. Saya di bagian tim keperawatannya. Oke, Begitu, berarti bisa dikatakan kalau di struktur yang seperti disampaikan Bu Roro tadi, Bapak di bagian nursing informatics-nya ya, Pak ya? Betul. Ya. Karena kalau bicara soal hospital information system itu luas sekali, mulai penunjang, kemudian ERP dari end to end gitu, Pak. Ya. Berarti lebih luas ya, Pak ya, kalau cakupannya ya, kalau health system yang ada di rumah sakit ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Iya, kemudian Bapak selama proyek-proyek Bapak, apakah ada perawat yang terlibat di proyek-proyek tersebut selama Bapak mengerjakan rumah sakit? Kalau di rumah sakit, satu tim itu nggak cuma perawat aja, Pak. Ada farmasi, ada dokter. Dalam satu tim itu hampir semua profesi di situ terlibat, nggak cuma IT, Pak. Jadi kalau misalkan sistem farmasinya, itu analisnya itu orang farmasi. Orang farmasi. Kalau kita bikin modul keperawatan, analisnya saya dari keperawatan. Medis juga yang masuk dalam situ itu adalah dokter. Di samping nanti IT yang mengerjakan semuanya, tetapi kebanyakan dari analisnya tersebut bagaimana menjembatani antara bisnis proses dengan IT-nya. Disitulah fungsi kita sebenarnya, Pak, untuk menerjemahkan bagaimana bisnis proses yang terjadi di operasional menjadi sistem. Di situ peran kita di tengah untuk menjembataninya, Pak. Jadi kalau misalkan nursing informatik harus bisa coding, tidak juga sebenarnya, Pak. Ya, baik. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa saja hambatan dan tantangan dalam mengerjakan proyek terkait sistem informasi ini? Nah, seperti yang tadi dibilang ya, kalau misalkan boleh saya, ke sini. Membuat sistem itu memang tidak mudah. Jadi kita harus membuat project manajemen yang tadi seperti disebutkan Ibu Roro. Harus ada komitmen dari atasan. Nah kalau misalkan atasannya nggak berkomitmen, ya sudah manual aja seperti itu. Nggak mau berubah gitu ya. Nggak mungkin terjadi sistem informasi itu diterapkan di rumah sakit. Karena walaupun kita sudah memiliki sistem, tapi rumah sakit tidak mau berubah, tidak mau bergerak ke arah digital, akan susah. Jadi kalau misalkan nih ada sekaligus ya saya menjawab pertanyaan dari Faisal Bagas dari Awal Bros Pekanbaru. Orangnya ada nggak di sini nih? Nah, bagaimana cara memulai IT nursing di rumah sakit? Mungkin ya yang namanya sistem di rumah sakit itu yang biasanya pertama kali hadir itu adalah billing system. Ya, walaupun di rumah sakit belum ada IMR, tapi biasanya billing system itu sudah ada. Nah, bagaimana nursing informatik itu bisa IT bisa dibangun? Nah, mulailah dengan project. Misalkan kita diperawat di sebuah rumah sakit, kebetulan billing system ada. Artinya kalau billing system ada berarti jaringannya pun ada. Mungkin juga wifi-nya ada. Nah, disitulah kita membuat project untuk nursing di rumah sakit. Contoh yang paling bagus itu ada di rumah sakit RS Banyumas. Mungkin ada yang kenal dengan Pak Jason dari rumah sakit. Dialah yang memulai IT nursing di rumah sakit. Tadinya billing system, kemudian Pak Jason ini membuat project untuk nursing di keperawatan. Selain nursingnya juga menggunakan sistem IMR, nah dari bidang keperawatan juga ternyata mendapatkan revenue. Si perawat pun dapat kebagian jatah kuenya dari project ini. Nah ini yang paling sulit ya tentu dari kebijakan pemilik atau rumah sakit, pimpinan rumah sakit. Kalau ini belum ada, ini akan sangat susah. Tapi kalau sini ada, makanya ini harus ada komplit tiga-tiganya nih. Ada people, proses, dan teknologi.
Nah, prosesnya di sini nih, manajemen rumah sakit harus menyetujui dulu dan harus membuat proyeknya. Kalau sudah ada proyek, artinya kan harus ada orangnya. Ada nggak orangnya yang mau mengerjakan? Kalau misalkan manajemennya sudah tahu, sudah mau bertransformasi ke arah digital, tapi SDM-nya nggak mumpuni, IT-nya nggak ada, kurang. Perawat nursing juga nggak ngerti, tentunya nggak ngerti bagaimana cara coding. Nah, ini juga nggak bisa dijalankan. Dan terakhir, teknologi itu adalah yang ketiga malah, Pak. Jadi setelah ada people process, baru teknologi apa yang akan digunakan. Teknologinya bisa yang paling mahal sedunia, bisa juga yang gratis. Itu sangat memungkinkan tergantung dari budget rumah sakit. Berapapun budgetnya sebenarnya untuk memulai IT nursing itu bisa. Mulai dari budget yang miliaran sampai yang budgetnya ala kadarnya bisa terjadi. Kalau tiga-tiganya ada bergabung, ada people, proses, dan teknologi. Begitu, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya adalah, menurut Bapak, apakah penting seorang perawat terlibat dalam penerapan sistem informasi manajemen perawatan di Harus, Pak. Kalau kita membuat modul keperawatan tapi nggak ikut perawatnya tidak ikut terlibat, bisa kacau nanti, Pak. Yang harusnya mempercepat pelayanan malah jadi memperlambat, gitu, Pak. Jadi si perawat ini yang harus bisa menerjemahkan proses bisnis yang terjadi di keperawatan menjadi aplikasi, dan itu tugas yang tidak mudah, Pak. Jadi kalau misalkan itu diserahkan sama orang yang bukan keperawatan, jadinya nggak tahu gimana jadinya. Mungkin bisa jadi memperhambat, mungkin juga tidak sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu, Pak. Dan proses pembuatannya pun mungkin kita harus bicaranya panjang kali lebar dengan orang IT-nya. Karena nursing tidak ngerti IT, dan IT nggak ngerti nursing. Disitulah letak nursing informatika. Ini berlaku buat pasangan, gitu, Pak. Berlaku juga buat. Pertanyaan terakhir adalah pandangan Bapak terhadap jadi informasi sekali lagi di Indonesia seperti apa, Pak? Fokus pada saya kenal nursing informatik itu yang menyenangkan itu dari 2006 sejak dari RS Banyumas ini ya. Sampai sekarang 14 tahun, tapi perkembangannya kalah dengan 3 bulan terakhir ini. Sangat pesat, Pak. Nah, kedepannya saya kira yang tadi disampaikan Bu Tuti ada mulai dari data science, ada dari mulai AI, vision, computer vision, banyak sekali peluang-peluang yang kedepannya untuk profesi nursing informatik ini ya. Terutama ke depan semua rumah sakit akan berlomba-lomba menjadi rumah sakit digital. Pengalaman yang saya lalui sekarang ini, banyak teman-teman kita yang kekurangan pekerjaan. Tetapi di IT, Pak, saya hampir kewalahan untuk mengerjakan proyek-proyek IT. Bayangkan, yang tadinya rumah sakit itu tidak ada nursing, telemedicine. Sekarang dengan adanya COVID diada-adakan. Mau kesulitannya diada-adakan. Dibuatlah, dan itu harus ada pekerjaan IT tentunya. Kemudian ada juga yang home care yang tadinya nggak ada karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diadakan home care nursing itu. Home care dan dari rumah sakit, dan itu tentu memerlukan perawat sebagai yang mengerti keperawatan dan mengerti IT. Ke depan tentu saja peluangnya akan lebih besar, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendy sudah menjelaskan terkait pengalaman Bapak, kemudian peluang-peluang penerapan nursing informatics di rumah sakit. Terima kasih. Sepertinya pertanyaan saya sudah habis, ya. Dan
selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya. Untuk 2 pemateri kita pada siang hari ini kami persilahkan. Bisa melalui chat atau bisa langsung melalui video. Silakan. Mungkin yang raise hand boleh ditunjuk. Iya, yang raise hand silakan operator diprioritaskan. Oke, saya Raski Ihsanul Salbi, saya persilahkan ya. Halo. Ya. Sudah dibuka, silakan. Silakan. Mas Raski silakan bertanya. Oh, hilang ternyata. Oke, yang selanjutnya saja Anita Rahmawati, saya persilahkan. Apakah ada Anita Rahmawati? Di-unmute dulu kali ya. Anita, silakan. Di-unmute dulu kali ininya. Apakah sudah bisa memunculkan videonya? Tentunya nggak ada deh. Apakah Anita Rahmawati mendengar? Ada, lanjut. Silakan para peserta jika ada yang ingin bertanya. Iya, itu ada Pak Asriyadi ya. Pak Asriyadi silakan bertanya. Ya, saya buka. Ya, silakan. Ya, makasih Pak Rahman. Ya, ya perkenalkan saya Asriyadi. Sekarang saya di sudah masuk semester 2 sih Pak di FIK UI. Ini rencana disertasi saya Pak tentang temanya tentang continuity care, keberlanjutan keperawatan dari pasien dari rumah sakit ke puskesmas. Nah, oleh karena itu saya sepertinya harus berbicara dengan IT karena mungkin saya harus membuat suatu aplikasi nanti. Nah, kira-kira hal apa nih yang saya lakukan pertama dan hal apa yang harus saya sampaikan kepada teman yang akan membuatkan saya nanti ini aplikasinya. Makasih Pak. Ya, pertanyaannya ditujukan ke? Dua-duanya kalau bisa. Oh, siap. Ya. Ya, kami persilakan kepada Bu Roro untuk menjawab pertanyaan dari Pak Asriyadi. Oke. Baik. Pak jadi sedang S3. Ini dalam konteks ini dulu ya Pak ya, bahwa untuk S3 selalu kita tekankan bahwa konteksnya adalah nursingnya. Jadi kalau kita berbicara tentang teknologinya adalah sama sih, teknologi ini adalah untuk supporting tentang nursingnya. Itu karena kita nanti keluarnya adalah dokter ilmu keperawatan. Itu yang pertama. Kemudian tentunya untuk membuat suatu sistem ataupun teknologi didasari dengan basis teori. Karena ini berbicaranya tentang disertasi ya. Nah, teori keperawatan mungkin perlu dipadukan dengan teori dari
perawat yang sudah menggunakan informatics. Banyak itu teori caring di teknologi itu ada Logsin, kemudian ada banyak yang bisa digali sehingga nanti itu menjadi dasar. Jadi di samping ilmu keperawatannya ada ilmu nursing informatics. Nah, setelah itu baru diterjemahkan yang dibutuhkan apa sih? Berupa sistem manajemen atau apa gitu. Atau hanya sekedar modeling atau seperti apa. Nah, dari situ saya sangat setuju nih dengan Pak Hendri. Kita fungsikan kita sebagai sistem analis. Dimulai dari identifikasi Tuhan. Kan ya, Mas, cari Maaf Bu Roro, sepertinya terputus-putus suaranya. nggak terdengar ya? Halo? Putus-putus Bu, mohon bisa diulang. Ya, jadi yang langkah pertama kita jadi analis sistem, lakukan, sudah kedengeran? Sudah Bu. Ya, lakukan identifikasi masalah, survei atau riset kebutuhan yang menjembatani gap yang saat ini terjadi antara rumah sakit dan puskesmas. Jadi ada suatu proses identifikasi masalah. Kemudian dari sisi keperawatan seperti apa, dari sistem manajemen secara utuh seperti apa, baru kemudian dari information system itu sendiri. Nah, setelah itu baru dibuatkan mungkin ya alur, kemudian bisnis prosesnya, kemudian model apa namanya, kita kenalkan model prototypingnya, DAD-nya, bahasanya itu banyak itu, mungkin perlu belajar di sana. Saya jujur waktu saya mungkin nggak seperti Pak Hendy yang mungkin punya talenta bisa belajar sendiri. Jadi saya waktu S3 itu Pak kerjanya nongkrong di laboratorium Fasilkom. Jadi agak outlier. Jadi di sana belajar, bertanya. Tapi saya sudah punya bekal karena saya tahu ini loh problem di saya. Kemudian dari sana setelah duduk, kita maunya apa, alurnya seperti apa, kita yang kendalikan. Kita harus jadi jembatan antara kebutuhan user yang tadi di rumah sakit dan continuity ke puskesmas atau masyarakat atau home care dengan apa keinginan kita, kemudian diterjemahkan, disampaikan kepada programmer. Dan saya tahu pengalaman bekerja sama dengan programmer itu sangat unik. Mereka lebih suka menjahit dibandingkan mempermak. Jadi dia lebih suka pola itu jadi dulu. Nah, beda mungkin konsepnya dengan Pak Edi yang termasuk bisa mendevelop. Kalau saya sendiri walaupun saya belajar terus terang agak sulit. Jadi saya lebih tahu ya tahu sedikit, tetapi secara substansial saya biasanya lebih ke arah sana. Kemudian setelah itu ya ada proses UAT, nanti trial error, kemudian UAT user acceptance test, kemudian nanti kalau kita berbicara bagaimana implementasi, kita punya suatu sistem namanya apa namanya? Readiness teknologi level. Kemudian kalau ini mau dikembangkan menjadi suatu yang bisa diimplementasikan dan mempunyai nilai strategis, kita mempunyai pendekatan misalnya BMC. Jadi apa namanya? Business
Canva modelnya itu ada. Jadi siapa sih stakeholder kita, siapa kolaborator kita, siapa SDM yang akan menyupport, siapa policy maker-nya, kemudian tentunya adalah software maupun hardware-nya sendiri. Mungkin demikian Pak. Kalau secara teknis mungkin Pak Hendy bisa menambahkan. Terima kasih Pak Rahman. Ya, terima kasih Bu Roro. Selanjutnya silakan Pak Hendy menjawab. Baik Pak, ini kan tentang development system ya. Nah kalau artinya untuk membuat sistem, artinya kan harus ada analisa dulu ya Pak ya. Analisa kebutuhan, bagusnya kalau memang ada IT-nya, bicaranya sama IT analis dulu Pak. Panggil IT analisnya, kemudian kalau bisa kasih kursus singkat terkait yang apa yang Bapak inginkan. Bapak gambarkan dengan jelas bisnis prosesnya bagaimana, cara melakukannya bagaimana, inputnya bagaimana, dan outputnya pingin seperti apa. Dan itu biasanya nanti orang analisnya yang akan mendesain bagaimana nanti untuk dikasih ke programmernya seperti apa. Kalau dari sisi teknis di programmernya sih kan sebenarnya lebih gampang kalau sudah diterjemahkan nih keinginan Bapak itu seperti apa, sudah diterjemahkan oleh analisnya. Nah itu yang tahapan yang paling sulit nih Pak, transformasi ilmu keperawatan yang Bapak miliki untuk ditransfer sehingga bisa diterjemahkan dalam sistem. Sistemnya sendiri belum tentu kan membuat atau bisa jadi yang sistemnya yang sudah ada kah? Apakah menggunakan website, apakah menggunakan Android atau bahkan IoT misalkan ya, karena memerlukan IoT. Jadi yang harus pertama kali dilakukan adalah ibaratnya diberikan kursus nih si orang IT ini, dicekokin apa kemauan Bapak nih, digambarkan supaya dia paham, kemudian dia rancang sistemnya seperti apa, balik lagi ke Bapak. Seperti itu enggak maksudnya. Jadi kan terus begitu Pak, karena kan untuk develop suatu sistem itu kan ada siklusnya. Jadi si namanya sistem tidak pernah mati, tapi terus dia bisa berkembang. Dari nursing informatik bisa menjadi hospital information system. Juga kebutuhan Bapak juga tentunya harus disesuaikan, apakah ini untuk di rumah sakit atau untuk di community, seperti itu Pak. Dan tentu yang tadi people, proses, teknologi itu tiga-tiganya harus Bapak cari. Kebijakannya bagaimana, kemudian orangnya seperti apa, dan teknologinya apa yang mau digunakan. Gitu Pak. Ya, barangkali bisa memberikan sedikit pencerahan Pak. Ya. Terima kasih Pak Hendy. Bu Roro, terima kasih. Mohon bimbingannya selalu Ibu. Ya, terima kasih Pak Sriadi sudah bertanya, dan terima kasih Bu Roro dan Pak Hendy sudah menjawab pertanyaan dari Pak Sriadi. Ya, selanjutnya ini saya bacakan pertanyaan dari chat ya. Ini dari mahasiswa nih, jauh-jauh dari Muhammadiyah Banjarmasin, Nur Aida. Izin bertanya, untuk kedua pemateri, bagaimana peran nursing informatics dalam pelayanan di rumah sakit untuk saat ini? Apakah sudah maksimal khususnya di masa pandemi? Terima kasih. Silakan mungkin Pak Hendy dulu menjawab. Nursing informatik ya. Secara formal nursing informatik di Indonesia kan sebenarnya belum ada ya. Cuman orang-orang perawat-perawat yang bekerja mengolah data itu pasti sudah ada. Yang namanya nursing informatik itu tidak selalu harus menggunakan sistem yang canggih. Seorang nursing informatik bisa saja menggunakan tools yang biasa digunakan, yaitu Excel, Pak. Nggak menduga ya, Excel itu adalah tools yang sangat powerful. Dia bisa membuat formula, dia bisa menganalisa, membuat grafik, dan lain sebagainya. Saya pikir di rumah sakit walaupun sistem nursing informasinya belum ada, masih tetap akan dibutuhkan di rumah sakit. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih.
Silakan Bu Roro ingin menjawab. Jadi implementasi nursing informatics itu sudah ada dari sejak lama. Namun mungkin karena belum terhimpun, ini seakan-akan kita nggak ada perannya. Di rumah sakit sendiri saat ini kan sudah ada Permenkesnya tentang elektronik sistem elektronik SIM elektronik di rumah sakit. Bahkan di standar SNAF sendiri itu ada standarnya yang diwajibkan menggunakan sistem dan sudah di-encourage tidak hanya bersifat yang tadi misalnya Excel itu sudah mulai di-encourage ke arah ke electronic medical system. Nah, apa perannya? Mungkin kita sendiri kurang menyadarin bahwa kita sudah sangat berperan. Contoh misalnya di rumah sakit ada IPCN. Nah, di sana dari mulai sistem surveillance, kemudian sistem analisis, sistem supervisinya, itu mau tidak mau di samping tadi ada menggunakan Excel itu sudah basisnya, saat ini pun rumah sakit, terutama yang sudah terakreditasi, itu menggunakan sistem Sismadak. Jadi mau tidak mau dia akan masuk ke dalam sana. Demikian juga IMUT, indikasi mutu. Di keperawatan banyak yang terlibat di dalam indikasi mutu. Indikasi mutu nasional yang ditetapkan 12 saat ini, salah satu yang diukur adalah waktu asesmen dan ketepatan asesmen keperawatan. Itu sangat dasar. Kemudian kepatuhan terhadap hand hygiene. Nah, banyak sekali dan saya yakin kalau yang terkait selain mutu terkait manajemen itu sangat banyak. Indikator mutu selalu dikumpulkan. Itu adalah hal-hal yang secara tidak langsung kita sudah mempraktekkan. Tinggal saat ini harus dihimpun sehingga menjadi kekuatan. Jangan hanya sebagai penyetor data, hanya sebagai misalnya saya dapatkan ini Excel. Nah, ini kita kembangkan arahnya bagaimana secara ke depan data-data ini diolah menjadi evidence base, itu akan sangat baik. Kemudian karena kita sudah punya expert, mungkin ya kita kembangkan dengan baik. Gandenglah policy maker, itu saya selalu sarankan. Kalau misalnya kita sendiri-sendiri, kita mungkin akan basisnya di rumah sakit itu sangat bagus, tapi kalau bisa dinaikkan ke nasional itu juga sangat bagus. Dengan adanya Sismadak itu mau tidak mau data bisa naik ke atas. Kebutuhannya sangat banyak. Ada Sismadak, ada Redosko untuk yang akreditasi, ada EGOS, ada Siranap, ada ini, semua perawat berperan di situ. Hari ke hari di situ. Tinggal kita harus branding bahwa saya ini loh memang sudah berperan. Tentunya kan ini bersifat levelnya keseluruhan. Nanti harus ada yang menghimpun. Ini contoh misalnya di nasional ada Pak Hendi. Ini di nasional di rumah sakit beliau yang akan mengkalahin. Dia adalah sebagai tim analis, mungkin juga sebagai manajernya. Nah, yang di level teknis itu ya sebagai user. Selama ini kita sudah menjadi user. Tinggal ditingkatkan menjadi sistem analis, menjadi researcher-nya, menjadi mungkin terlibat dalam pengembangan yang lebih ke arah ini ya, thinker-nya ya, bukan hanya diminta ini itu, tapi lebih ke arah thinker-nya, pemikirnya, kemudian juga menjadi suatu expertise di sana. Itu tinggal dikembangkan. Ini justru yang mendorong adalah forum ini mungkin Pak Rahman. Gitu. Ya, terima kasih Bu Roro. Selanjutnya nih ada pertanyaan buat Bu Roro terkait dengan penerapan telenursing. Nah, bagaimana pendapat Ibu untuk peluang praktik perawatan mandiri, nursing informatik, contohnya pelayanan monitoring home care dengan menggunakan virtual assessment bagi pasien yang membutuhkan konseling via virtual di samping home visit.
Ini pertanyaan dari Elizabeth Tarihoran dari Ukrida. Ya, silakan Bu. Sangat-sangat peluang tinggi. Kalau kita berbicara Permenkesnya, itu sudah ada Permenkes berapa saya lupa, 20 ya kalau nggak salah, tentang telemedicine. Silakan dibaca. Apa arti telemedicine? Di sana bukan berbicara hanya medis, tetapi tenaga kesehatan. Itu satu kekuatannya. Hal yang perlu dikawal oleh forum ini adalah penerjemahan dari telemedicine ini. IDI saat COVID ini langsung membuat suatu surat edaran terkait implementasi telemedicine secara individual. Karena Permenkes tentang telemedicine adalah lebih ke arah organisasional. Sedangkan yang individual belum ada. Nah, bagaimana kita mengencourage organisasi profesi tentang telenursing? Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, tidak cukup ID. Mereka juga dari konsil mengeluarkan. Yang mengeluarkan panduan bagaimana implementasi dari telemedicine. Kita harapkan juga konsil kita nanti bergerak. Termasuk di dalam konsil menggaransi bagaimana kredensial dari person atau medis yang memberikan telemedicine. Jadi itu sudah arahannya jelas. Nah, sampai saat ini di telenursing belum ada, tapi peluangnya ada. Jadi silakan, saya tidak berani menyampaikan legal atau tidaknya, tetapi kita harus bilangnya ini adalah alat bantu kita. Tinggal, karena legal atau tidaknya itu biasanya yang akan bermasalah karena nanti ujung-ujungnya penarifan, gitu Pak. Jadi kemudian siapa yang berhak secara kredensial itu. Tetapi kalau kita sekarang, saat ini karena belum ada, saya lebih ke arah alat bantu, tidak ada masalah bagi saya. Karena dimanapun kita misalnya melakukan sesuatu, tidak kita menghindari transmisi, salah satu model asuhan yang bisa dilakukan adalah di dalam kegawat daruratan adalah dengan model alat bantu. Tinggal kita dorong secara organisasi dari organisasi profesi ini, entah membuatkan surat edaran, entah membuatkan semacam panduan, itu sangat penting Pak, sehingga kita legal secara praktek. Saya yakin forum ini nanti akan bergerak ke sana karena itu sudah menjadi kebutuhan. Itu Pak Rahman ya. Titip pada teman-teman semua ini. Gitu. Ya, terima kasih Bu atas pencerahannya. Sepertinya memang sangat urgent untuk kita bentuk Persatuan Perawat Informatika Indonesia ya. Ya baik, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu yang ingin bergabung di Telegram Perawat Informatika Indonesia bisa mengecek chat room, itu sudah ada linknya dan teman-teman bisa bergabung langsung di situ jika ingin bergabung dan tertarik terkait dengan perawat informatika. Baik, karena waktunya sudah 11.31 dan sepertinya pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua karena Pak Hendy juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui chat room. Baiklah, kita cukupkan untuk web talk kita pada hari ini. Kami sangat berterima kasih banyak kepada para peserta yang mengikuti dari awal sampai akhir, karena kami menginginkan memang kegiatan ini dapat diikuti oleh teman-teman yang memang sangat tertarik dengan perawat informatika. Saya menyapa sebelum kita menutup, ada Pak, siapa ini? Saya lupa namanya. Pak Rusdi. Pak Rusdi, ya. Ya, halo Pak Rusdi. Pak Rusdi ini sudah bergabung di Telegram perawat informatika, dan ternyata beliau sudah mendalami
informatika ini juga sekitar 10 tahun ya Pak ya, sekitar 10 atau 15 tahun gitu. Dan nanti ke depannya akan kita libatkan beliau jadi pembicara di kegiatan kita karena Web Talk ini akan berseri ya, sekedar kami sampaikan untuk seri berikutnya akan kita adakan pada bulan Juli yang pembicaranya itu kita akan mengajak mahasiswa Indonesia yang sedang mengambil jurusan Nursing Informatics di Amerika Serikat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembicara yang kedua adalah ternyata di Indonesia juga kita sudah punya lulusan juga dari Seoul National University. Dia juga anak muda yang lulusan keperawatan informatika. Nah, harapannya kita bisa dari bincang-bincang dengan mereka, kita bisa dapat banyak informasi kalau di sana itu belajar nursing informatik itu seperti apa. Nah, ini nanti akan kita adakan di bulan Juli nanti. Terima kasih kami sampaikan kepada peserta, kepada para pembicara yang luar biasa pada hari ini, yang telah memberikan kita value baru terkait keperawatan informatika. Terima kasih kami ucapkan kepada semua para peserta. Sebelum kami akhiri, kami menyampaikan pemberitahuan untuk mengisi form evaluasi yang sudah ada di chatroom. Mohon berikan informasi evaluasi yang seperti apa sehingga web talk kami lebih baik lagi ke depannya. Ya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di web talk berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Roro. Terima kasih Pak Hendi. Terima kasih Pak Rahman, Pak Hendi, Bu Tuti. Terima kasih Pak Rahman, Bu Roro, Pak Hendi. Makasih lo sudah hadir. Nanti kita gabung lagi di kesempatan yang akan datang. Ya. Iya Pak. Di telegramnya Pak ya. Nggak sabaran menunggu lagi Pak. Ya, oke Pak. Jangan lupa diisi dulu. Pembicara. Langsung auto subscriber. Izin live ya. Ya, silakan. Akan